Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua Elema Subsuku Gemna Bapak Herit Ani, yang sama-sama kita hormati pejabat pimpinan OPD, ada BNPB, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Distrik Teminabuan, Distrik Konda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, intelektual, tokoh agama, suku Gemna yang saya banggakan dan saya cintai. Ibu Pendeta yang berkenan hadir, Bapak Kepala Suku Maluku, Bapak orang tua kita yang selalu ada bersama dengan kita, Bapak Ibu para kepala kampung, ya, yang berkenan hadir. Pertama, marilah kita terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita masih diberi kekuatan, nafas hidup, bekerja, berkarya sampai dengan hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi itu semua karena berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan. Ya, kita pertemuan hari ini hari Minggu, Tuhan tahu maksud kita. Ya, saya tadi pagi karena bangun terlambat karena kegiatan lat, saya dari Sorong 7:30 masuk di Pasir Putih, pas jam 9:10 langsung lanjut ibadah. Pimpin ibadah di sana, Aulia pas ada. Setelah kegiatan dari Pasir Putih, saya bilang Aulia duluan, saya singgah di Sotrofoyo dulu karena ada buka, kebetulan wakil ketua klasis lagi, jadi buka kegiatan lomba dalam rangka HUT PI di Sotrofoyo. Saya tidak kembali lagi ke Mama karena Om dong tunggu di Keyin, jadi saya langsung ke sini. Seperti itu. Bicara soal pemekaran distrik untuk Gemna sangat memenuhi syarat sekali. Dari sisi luas wilayah dan juga jumlah penduduk di distrik Gemna sudah sangat memenuhi syarat. Ya, kalau orang tua dong bilang dulu ya distrik 300 orang, 400 penduduk saja langsung dibekarkan, apalagi ini sudah hampir 2000. Ya, maksudnya untuk Keyen saja, belum yang lain-lain. Keyen sangat layak kalau Manelek masuk, tambah Kampung Ani, tinggal kampung definitif. Pak Pemberdayaan Masyarakat, kalau bisa secepatnya. Kemarin hari Rabu pas jam 12 waktu Jakarta, Ibu Wamen beliau mendesak saya mau diskusi dengan Adenela, Bupati Sorong Selatan. Pas sampai di sana, ketika mereka dari Kemendes datang buka data dari DOP, Pak Maurid juga ada, 5 distrik itu justru tidak disebut, tapi Gemna yang duluan disebut. Ya, berarti Gemna nama sudah ada di sana. Tinggal untuk kita lengkapi dokumen saja. Pak Eko, ya Pak Eko ini sebenarnya sudah turun karena besok berangkat untuk urus barang ini. Tapi ternyata keturunan telinga bagus juga, luar biasa. Berarti ada maksud Tuhan di balik ini. Ya, untuk kita pertemuan saya bilang Eko tidak usah turun dulu. Kita pertemuan dengan aspirasi dari masyarakat dulu seperti apa, supaya semakin ada menambah untuk Eko besok ke Jakarta. Ikuti 5 distrik yang sudah siap. Persetujuan dari Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sudah ada. Rencana hari Selasa itu staf dari Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan kita punya staf, mereka bawa dokumennya kembali lagi ke Kemendagri untuk ikuti. Sebenarnya bukan ikuti, untuk mendapatkan persetujuan. Saya sudah duluan menyampaikan, jadi mereka tinggal tunggu dokumen saja. Iya. Setelah Eko balik, sampaikan juga kalau dokumen hari ini ada siap, Eko bawa lagi, lihat yang kekurangan segera dilengkapi untuk Gemna, untuk sampaikan ke Kemendagri. Nanti saya pergi lagi. Ya, Noken tadi itu berat. Saya waktu pertama datang konsolidasi di Keyen, Mama Warorik yang tante yang angkat Noken itu taruh di kepala. Noken ini ingat kita anak-anak di sini sekolah saja, tapi banyak yang belum diangkat jadi pegawai. Perhatikan kita punya gereja, perhatikan kita punya distrik. Dua saya sejawab.
Ya, anak-anak dari Keyen kemarin pengumuman CPNS paling banyak. Anak-anak dari Keyen, tambahan 2021 Abdon besok sudah terima SK. Tinggal dia lanjut lagi untuk ikut prajabatan. Latsar nanti tanggal 24. Lalu masih ada lain-lain P3K, nanti kita lihat lagi honorer kalau ada peluang. Kita bayar gaji 2024 dulu baru kita urus yang lain lagi. Ya, itu untuk CPNS. Untuk gereja, ya gereja kemarin kita sudah, Pemda sudah ada siapkan anggaran 1 miliar. Nah, terakhir dong berdoa jika Tuhan berkehendak di akhir bulan ini kalau ada uang lagi berarti saya tambah lagi 1 miliar. Untuk kita percepat gereja ini harus diselesaikan. Kenapa? Gereja ini ada di depan jalan. Wajah kota, kabupaten ini ada di gereja nih. Orang lalu lalang, orang lihat. Wah, orang GKI ini bicara banyak tapi gereja satu ini dong terselesaikan kan. Ya, ini tanggung jawab untuk kita. Satu Eden Keyen, satu di Pengharapan Kikiso, satu di Komanggaret. Bukan Hosana. Hosana itu Mangroholo. Immanuel Komanggaret. Ya. Itu gereja yang sudah dibangun dari dulu. Sudah belasan tahun. Kalau Komanggaret itu sudah 19 tahun. Ya. Ya, kalau Kuriskonda sudah ada perkembangan. Tapi tetap ada perhatian dari pemerintah juga untuk kita perhatikan rumah-rumah ibadah. Jadi bukan saja gereja, tapi masjid-masjid juga, musola-musola juga kami akan perhatikan. Yang ketiga, Kakak Boldon sudah masuk di distrik Nasfa, tapi jangan marah, jalan dulu. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Bapak Gubernur, mau dimekarkan cepat berarti itu jalan dulu, nanti kita usulkan ke kita kasih masuk Boldon lagi. Eko nanti barang gampang saja nanti baru kita bermain. Ya, kampung-kampung persiapan kemarin kita juga sudah ketemu dengan Wakil Menteri Kemendes. Beliau juga sudah sampaikan, kita juga pas dengan Ibu Rifka. Ibu Rifka langsung panggil juga dari Dirjen Keuangan, terus mereka juga dari DOP hadir sama-sama, termasuk kita bahas soal IMECO. Beliau bilang begini, Nela, justru kakak butuh kok datang ku bicara saja. Tonda sama-sama perempuan Papua. Kakak bangga karena aku juga salah satu perempuan Papua yang hari ini mengangkat harkat dan martabat perempuan Papua. Lalu beliau bilang, DOP IMECO pasti kami akan perhatikan. Saya sampaikan, toh saudara-saudara di bawah itu kategori 3T. Mereka tinggal di daerah yang tertinggal. Kita tidak mampu untuk membiayai membangun mereka di sana. Yang hadir adalah DOP baru bisa menjawab keluh kesah ketertinggalan dari tompu saudara-saudara yang ada di IMECO. Tadi Om Heri bilang tuh, "Yenle oka. Fobi kom dan netna, nala yese fobi ke." Begitu. Ya, kalau ada yang tahu bahasa toh, ya bicara harus tahu bahasa supaya bicara, jangan putus-putus kayak Bram. Ya, kalau kita TH5 itu bicara bahasa lancar, tapi Teminabuan Kota, Pak Leo dengan Abraham, ini tantangan 5-10 tahun ke depan hilang. Ya, jadi kalau kami yang di pinggiran, mau kemanapun bahasa tidak akan pernah kami lupa, karena itu bahasa ibu. Ada barang-barang yang kita bisa bicara di bahasa Indonesia, ada hal-hal yang harus kita pakai bahasa untuk kita bicara. Ya, jadi untuk distrik Nasfa, distrik Skak, distrik Kokoda Utara, Kokoda Imo, Kokoda Tengah, Kokoda Barat, Eko kalau besok berangkat memperkuat, berarti Tuhan sayang. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada persetujuan. Berarti pengukuhan pejabatnya bersama-sama dengan pejabat eselon 3 yang rencana besok kita itu. Kalau cepat, kalau itu sudah cepat, mungkin yang tadi Natrarung kasih saya pikul itu, saya sendiri yang ke Jakarta, tidak usah dengabak lagi. Untuk bicara kena, bicara Teminabuan Barat, Pak Distrik, untuk Kampung Srer dikeluarkan karena itu masuk wilayah pemerintahan distrik Sremuk. Iya, kalau dari bicara soal suku itu masuk di Teminabuan, tapi kalau bicara adat dan lain-lain itu masuk ke sebelah sana lagi. Dua-dua ada. Jadi kalau dikeluarkan Srer, berarti Teminabuan Barat juga memenuhi syarat. Sudah kampung-kampung definitif sudah sangat mendukung untuk kita harus mekarkan. Toh tidak tahu perkembangan ini ke depan toh. IMECO mekar. 10 tahun lagi tuh di Sawit Raya juga mau mekar, contoh. Tuh tidak tahu. Ya, saya Bapak Mantu bilang kantor klasis suara di atas, berarti pasti ada pemerintah juga akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau itu ke sana berarti Minabuan Kota tuh jadikan kota, tapi kenapa tidak bisa?
Kita manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Tong berdoa, tong semua percaya apa yang kita inginkan pasti dijawab. Jadi saya tidak perlu banyak bicara lagi. Noken itu sudah jadi beban buat saya dengan kabar pemerintahan. Kalau dokumen ada hari ini diserahkan, saya tidak tahu yang sebelum-sebelumnya. Pegawai yang terbaik ini saya urus saja cepat, apalagi barang yang ini. Iya. Jadi nanti Eko berangkat hari Selasa, ikuti lagi dokumen yang kemarin mereka sampaikan ada 3 distrik bawahan lagi yang baru, termasuk Gemna. Jadi saya bilang Ibu Rifka kakak, Gemna belum. Sudah sementara dalam perencanaan juga, yang sudah oke, yang sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Provinsi Papua Barat Daya itu sudah ada 5. Jadi kalau itu sudah oke, tinggal saya ketemu Pak Gubernur, mereka keluarkan persetujuan untuk 2 distrik ini saja. Temina Buan Barat dan Gemna kita proses lagi. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak mau banyak bicara. Kerja dulu baru nanti kita bicara. Ya. Tapi satu hal yang saya meminta untuk Om Dorang, Om Dong berikan dukungan untuk saya. Tidak usah lagi palang-palang kantor bupati atau apa-apa lagi. Mari tuh sama-sama bangun. Gimana saya akan urus dalam waktu dekat. Saya juga soal link di sana bukan karena jadi bupati, tapi sudah bangun komunikasi sudah sebelum saya waktu masih kepala BKD. Jadi tinggal saya ikuti saja. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Anak-anak Keyen, anak-anak Gemna, nanti rolling untuk rotasi pejabat. Pasti anak-anak di Gemna juga saya perhatikan. Ya, saya mau bilang, Kaliele dan Wororik itu tidak bisa baku kawin. Saya pun mama tuh perempuan Kaliele, Kemesfle. Sesungguhnya Kaliele. Jadi kalau bicara, saya juga ada di sini. Bicara kampung ini saya juga nasebe. Saya tahu cerita, tapi saya tidak mau cerita itu. Ada yang pernah waktu saya kampanye baru anak-anak Keyen, ada yang bicara, saya bilang jangan sampai saya bicara nanti kau malu. Saya juga masuk di Keyen karena saya tahu cerita. Kepala kampung yang duduk sana ini saya bukan laki-laki. Iya, jadi Wororik itu tidak bisa kawin dengan Kaliele, Krenek tidak bisa kawin dengan Maga. Martinus yang salah kawin akhirnya dua cerai. Iya, ini kenyataan. Karena dia tidak tahu adat, berdua sama-sama. Adik perempuan Veronica juga tidak tahu kalau ini dia keluarga. Waskantit tidak bisa, tidak boleh kita kawin. Tuh mau pergi bicara kain timur kemana lagi? Iya, jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya antara berdoa saja. Pasti Tuhan tahu maksud kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibut banyu nagawari sisifaf. Nanti saya kembali.